Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya akan membawakan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Berbasis Web untuk Mengambil Tindakan Suatu Penyakit. Saya sendiri, Irfan Juliano, dan juga teman saya, Ahmad Fatin, akan langsung membacakan ke bab satunya yang akan dimulai oleh Ahmad Fatin. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang dibuat agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Sistem cerdas adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Salah satu teori yang dipelajari dalam kecerdasan buatan adalah sistem pakar. Masalah kesehatan bagi masyarakat yang masih sering kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dan informasi bagaimana merawat dan menindaki penyakit yang dialami. Sistem pakar yang dibangun dengan tujuan memudahkan masyarakat mengetahui penyakit apa yang diderita dan memberikan saran untuk perawatan apa yang harus dilakukan. Rumusan masalah. Bagaimana membuat sebuah sistem berbasis web yang dapat memberikan layanan pada masyarakat seperti melakukan konsultasi pada dokter. Bagaimana menggunakan sistem untuk menggantikan kepakaran seorang dokter. Batasan masalah. 1. Sistem ini adalah sistem cerdas yang berbasiskan web. Yang kedua, dengan adanya sistem dapatnya menggantikan kepakaran seorang dokter. Ketiga, sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menangani penyakit. Tujuan penelitian. Sistem digunakan untuk memberi informasi dalam melakukan tindakan atau perawatan untuk penyakit yang dialami. Sistem ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan penanganan. Manfaat penelitian. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui penyakit yang diderita dan perawatan yang perlu dilakukan. Selanjutnya bab 2 dilanjutkan oleh Irfan Juliano. Ya, baik. Pada bab 2 terdapat landasan teori pada ini dapat tulis di bab 2 ini. Yang pertama yang berjudul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Bidang Kelistrikan. Pada jurnal ini kesimpulannya yaitu meskipun pengembangan kecerdasan buatan sangatlah kontroversial di masa sekarang, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang kelistrikan dapat menjadi titik tumpu kemajuan keamanan dalam bekerja. Hal ini dapat membuat tingkat angka risiko kecelakaan menjadi mengecil dan meningkatkan meningkat berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan. Contoh gambar input dengan gambar yang telah dijadikan ke dalam bentuk gambar biner. Sebaiknya gambar output lebih jelas atau lebih mendekati kepada gambar yang telah di-input. Selanjutnya, di jurnal selanjutnya, yang kedua yaitu berjudul Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Penguatan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada jurnal ini, kesimpulannya yaitu bahwa teknologi artificial intelligence mempunyai potensi besar dalam penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya teknologi artificial intelligence bisa dimanfaatkan dalam rangka penguatan sistem kesehatan nasional terutama dalam kasus pengendalian COVID-19. Baik, di jurnal selanjutnya. Yang berjudul Metode Forward Chaining pada Sistem Pakar. Kesimpulannya, satu, aplikasi yang dibangun dapat digunakan oleh user untuk mendiagnosis penyakit kulit sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter ahli. Yang kedua, membantu dalam melakukan identifikasi
penyakit kulit secara dini melalui pengolahan komputer sehingga penanganan lebih lanjut terhadap penyakit tersebut dapat dengan cepat dilakukan. Yang ketiga, penggunaan metode forward chaining dengan proses penelusuran dapat digunakan untuk pembuatan sistem pakar diagnosis penyakit kulit. Ya, selanjutnya. Di jurnal yang keempat yang berjudul Penerapan Sistem Pakar Diagnosis Jerawat Berbasis Web. Ya, pada jurnal ini kesimpulannya, sistem pakar diagnosis jerawat mampu menampilkan hasil diagnosis jerawat dan mampu menentukan kategori jerawat untuk pengguna. Sistem pakar dapat memberikan solusi pengobatan sesuai dengan jenis jerawat bagi penderita atau user. Di judul jurnal yang kelima yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mata Manusia menggunakan metode Certainly Factor berbasis web. Pada jurnal ini, kesimpulannya sistem pakar ini mampu menganalisis jenis penyakit yang dialami pengguna berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Penerapan metode faktor kepastian pada sistem pakar ini dapat memberikan tingkat kepercayaan terhadap penyakit yang diderita oleh pengguna sistem pakar ini. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu pengguna dalam mendiagnosa penyakit mata sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat. Pada bab 3 akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Fatin. Silakan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian merupakan sebuah perancangan sistem. Subjek penelitian ini adalah Android. Penelitian ini diawali dengan melakukan observasi dan yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem. Tahap penelitian. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Yang kedua, perancangan sistem. Dan yang ketiga, pengujian dan analisis. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Kuesioner adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat pertanyaan dan memberikan pertanyaan tentang penelitian kepada responden. Metode analisis data. Metode analisis data adalah bagian dari proses analisa, di mana data primer atau data sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengamati hasil observasi lapangan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.